Pada pagi ini kami telah datang untuk mendengarkan firman-Mu. Setelah kami memuji menyembah-Mu, maka saatnya kami ingin sampai kepada puncak sebuah ibadat, itulah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi telinga pendengaran hati kami sekalian, dan hamba-Mu juga ada dalam pengurapan Roh Kudus yang dapat menolong kami sebagai hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Demikian juga kami yang mendengarkan firman Allah dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam hidup ini. Terpuji nama Tuhan. Kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan yang mengganggu jalan ibadah setelah mendengarkan firman, sama kami tolak usir keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, pada darah anak domba iblis digalakkan. Dengan kemenangan yang Tuhan beri, kami akan duduk dengan tenang mendengar dan menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kita sekalian. Dan jika pada kesempatan ini kembali Tuhan menghimpunkan kita, ya, untuk kita boleh bersama-sama duduk, ya, seperti sikap kedua kakak adik, ya, salah satunya itulah Maria. Marta sibuk, tapi Maria mendapatkan kemurahan Tuhan. Ya, itu sebabnya jadilah jemaat yang memiliki sikap yang mau duduk di kaki Tuhan. Sebab dengan adanya kita duduk, saudaraku, kita belajar. Kita duduk, kita mendengar, sampai bisa dengar-dengar kepada seluruh maksud Tuhan. Ya, sangat disayangkan kalau ada jemaat Tuhan yang bisa berbulan-bulan bahkan hampir 1 tahun tidak bisa nampak wajahnya. Ya, sangat disayangkan, dan inilah yang menjadi pergumulan saya. Dan kalau 2 minggu yang lalu, ya, saya dengar ada jemaat yang menangis karena katanya saya sedang meninggalkan pesan karena mau berangkat ke Jakarta. Dan saudara-saudaraku, tangisan saya sebenarnya bukan soal kematian. Kalau bicara kematian itu sebuah keberuntungan bagi orang yang percaya dan berserah pada Tuhan. Tapi yang menjadi tangisan ini adalah masih banyak yang ditemui, ya, bahwa Tuhan mereka itulah perut mereka. Ya, ini sangat ngeri. Coba perhatikan apa yang Rasul Paulus katakan di sana. Filipi pasal yang ketiga pada 2. Ya, coba sebentar dibacakan Filipi pasal Tuhan mereka adalah perut mereka. Ya, silakan. Filipi pasal yang pertama, Filipi pasal yang ketiga. Ya, silakan. Ayat yang ke-19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat satu ayat ini, ya, ini memang ayat yang tidak saya persiapkan, tapi ketika saya berdiri, saya merenungkan, ya, ada tekanan, ada keluhan dari Rasul Paulus dalam menyampaikan pesan kepada jemaat yang ada di Filipi. Ya. Karena apa, saudaraku? Karena Rasul Paulus boleh melihat dengan jelas kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, ini tanda orang yang hidup dalam daging,
pikirannya nggak bisa mengarah ke Tuhan. Ya. Makanya saudara-saudaraku, jangan saudara berpikir, oh itu hanya orang yang nggak datang saja, pikirannya perkara-perkara dunia. Setiap saudara yang hadir pun bisa terjebak kepada pikiran kita itu arahnya ke dunia saja. Ya, kalau udah bicara dunia itu terlalu lebar kurang lebar, seperti yang dicatat dalam Lukas pasal 12 tentang orang kaya bodoh. Ya, yang diperbesar itu adalah kapasitas, oh sudah berhasil ya mengembang ke kiri ke kanan muka belakang. Tapi Alkitab mengatakan, apa artinya engkau memiliki seluruh dunia tapi engkau kehilangan jiwa, engkau gak bisa bertemu dengan, berhasil secara jasmani tapi gak berhasil dalam rohani ya, berhasil dalam studi, berhasil dalam usaha pekerjaan, berhasil dalam mungkin rumah tangga sekalipun, tapi tidak berhasil bertemu Tuhan. Ya, berapa banyak rumah tangga nikah pada zamanmu yang tidak berhasil? Ya, hampir semuanya kecuali lu dan istri, ketiga anak dan ketiga menantu. Hanya itu berhasil. Ya, bukan berhasil dalam pendidikan saja, tapi berhasil sampai masuk dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Ya, masalah pada waktu itu air bah memuncak sampai tidak ada lagi tempat untuk manusia berpijak. Tapi Nuh dan bahteranya tetap naik di atas masalah, tetap naik di atas bahtera dalam air bah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini satu jeritan. Nah, jeritan Rasul Paulus, coba ayat 18. Apa yang Rasul Paulus alami? Filipi 3 yang ke-18, demikian firman Tuhan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Sambil apa? Sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Bertolak belakang dengan bicara salib. Banyak orang ngelak. Padahal saya selalu berkata, setan tidak ada di jalan ini. Nah, itu rahasianya di situ. Makanya kalau saudara tidak mau jalan salib itu bukan artinya ya hidup kita menderita dalam arti kata susah ekonomi dan tapi kalau itu pun terjadi, kita harus percaya Allah kita besar. Seperti pujian tadi. Ya, aku punya Tuhan yang besar. Sebesar apa? Ya. Kalau engkau punya persoalan yang besar, engkau harus punya iman dan percaya bahwa Tuhan yang kita puja, sembah dan layani adalah Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah. Makanya kita perlu belajar menikmati Tuhan dalam hidup. Ya, menikmati Tuhan dalam hidup. Karena Tuhan Yesus sudah mempersembahkan seluruh hidupnya. Ya, darah habis. Ya, terserah apa kata orang mempersoalkan, bukan karena darah Yesus habis, Yesus mati. Ya, ada banyak perbincangan, ada banyak tafsiran-tafsiran. Bagi saya nggak perlu kita terlalu menafsir-tafsir. Apa yang firman Allah katakan sudah cukup kita pegang dengan baik. Yesus memberikan darah sampai habis. Dia mati di kayu salib. Ya. Lalu sementara kenapa dia memberikan seluruh hidupnya, darahnya dia tumpahkan di Golgota? Karena cinta, bukan? Karena kasih. Bukan karena engkau baik, bukan karena saya baik. Dia mengasihi kita. Justru ketika kita sedang dalam kondisi menyimpang dari maksud dan rencana Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu untuk mau mengembalikan kita kepada rencana Tuhan yang sempurna. Lalu kalau kita sudah belajar, itulah bukti kasih Tuhan. Nah, sekarang bagaimana hidup kita? Apakah kita juga mengasihi Tuhan? Ya. Kalau kita juga berkata,
Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, mana? Ya, mana bukti? Karena Tuhan selalu ingin kita memiliki bukti, tanda. Ya, ikut Tuhan memang harus ada tanda. Ya, jadi jemaat pun sebenarnya harus ada tanda jemaat. Ya, jangan suka datang, nggak datang. Kalau namanya jemaat, namanya domba yang bergembala, maulah dituntun. Ya, dengarlah suara penggembala. Jadi berapa banyak kalau saudara mendengar ini, firman Allah mulai menegur hati kita. Ketika kita mendengar tentang ibadah misalnya, apakah kita sungguh-sungguh mentaati, sungguh-sungguh kita mendengar dan melakukannya dalam hidup ini? Beberapa kali dalam ibadah kelompok, saya mengingatkan tentang gadis bodoh, orang bodoh, bahkan ada manusia yang bodoh, bahkan bebal. Ya, masing-masing saya ambil dari Matius 7, Matius 25, Efesus 5. Ya, Matius 7 berbicara tentang orang bodoh yang ketika dia mendengar dan dia tidak melakukan, dia mengizinkan apa yang dia dengar masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Kalau itu gosip, perlu seperti itu. Kalau firman Allah, jangan. Ya, kalau itu adalah firman Tuhan, nasihat, ya, didikan, biarlah kita masukkan semua itu dari telinga kanan, telinga kiri, dan doa sama Tuhan supaya Roh Kudus bekerja mengurapi telinga pendengaran kita, sampai ketika kita mendengar kita bisa mengerti. Ya, itu bagaikan Tuhan taruh firman itu di akal budi, dan setelah kita mengerti, kita percaya seperti firman itu Tuhan taruh di hati kita, ukir, tulis. Ya, dan kemudian setelah kita mengerti, setelah kita percaya, marilah kita bertindak untuk melakukan. Jadi ada banyak hal yang kita harus belajar. Makanya ketika duduk begini, duduklah dengan satu sikap sebagai seorang murid. Ya, tidak peduli engkau usia berapa, tidak peduli apakah engkau orang baru atau orang lama, semua kita adalah murid. Apa kata kitab Nabi Yesaya, ya, yang dikatakan bahwa biarlah setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran seperti pendengaran seorang murid, mempertajam lidahku. Ya, jadi ada hal-hal yang perlu kita asah, saudara. Ya, kita rindu supaya semakin hari semakin terlatih. Ya, jangan saudara bilang, oh ini suasana virus corona, kita harus istirahat banyak dan kemudian olahraga untuk mengenaikan antibodi kita. Ya, itu baik. Tapi bagaimana saudara-saudaraku, engkau bebas dari virus corona tapi dari virus dosa, saudara enggak hati-hati. Ya, saya masih pernah mendengar seorang opung, dia berhenti merokok karena cucunya. Tapi itu bukan berhenti karena Tuhan. Sebab itu berkali-kali saya memperhatikan seorang opung ini, tetap dia, ya, melaksanakan itu ketika jauh dari pohonnya. Ya, ketika saya datang dia sembunyikan. Saya tahu, tapi saya nggak mau tegur. Ya, karena dia sembunyikan di bawah meja, asapnya kan bisa tersembunyi, saudara. Asapnya tetap naik, dan saya tidak mau lama di situ sehingga saya tinggalkan dia. Saudara-saudaraku, tetapi yang paling penting adalah marilah kita takut kepada Tuhan. Ya, jadi ketika saya, saudara-saudaraku, balik dari Jakarta, saya beribadah di satu kelompok, dan kemudian saudara tahu bahwa
sebenarnya tidak ada niat, tapi karena dia lihat saya datang, dia terburu-buru dan dia sendiri mengaku. Jadi maksud saya, saudaraku, saya bukan menceritakan orang tersebut, bukan. Ya, saudara pun tidak perlu siapa itu, dan kalau saudara pun tahu orangnya, udah. Artinya tujuan saya adalah untuk mendidik semua kira-kira ini, supaya takut kita hanya kepada Tuhan. Tidak ada arti kau takut sama manusia. Ya, saya nggak perlu ditakuti, saudara. Ya, dan saya tidak perlu ditangisi. Apa yang saya tangisi dua minggu atau 3 minggu yang lalu itu, saudara-saudaraku, adalah satu kuk yang Tuhan berikan, dan itu bukan satu obat. Ya, kuk Tuhan itu ringan. Cuman memang air mata Rasul Paulus saja aku sampaikan sambil menangis. Ya, banyak orang yang hidupnya menjadi seteru salib. Ya, jadi tidak searah dengan apa yang Tuhan mau. Jadi nggak bisa, saudara-saudaraku, kita mau mahkota tanpa mau memikul salib. Setiap orang yang mau mengikut Tuhan, ya harus memikul salib dan menyangkal diri. Satu pernyataan Tuhan yang saya terima, saudara-saudaraku, yaitu ungkapan yang sederhana. Ungkapan yang sederhana. Jika engkau mengasihi istrimu, suamimu, anak-anakmu, dan apa saja melebihi mengasihi Tuhan, engkau tidak layak. Saudaraku, ungkapan ini artinya apa? Artinya Tuhan tidak mau hidup kita tidak layak. Sebab itu, saudara-saudaraku, ketika kita tidak memahami ini, ada banyak pikiran-pikiran yang menekan. Sebab itu, kepada beberapa orang saya telah sampaikan ini, dan saya rindu supaya jika Tuhan mau, saudara semua boleh menerima pernyataan yang sama. Saudara-saudaraku, ketika saya melakukan apa yang Tuhan mau, saya merasa tekanan itu seperti tidak ada lagi. Karena saya berpikir, saudaraku, kita harus paham, ketika kita berjalan menurut pikiran ini, setan itu arenanya di sini. Ya, sebab itu setan ingin menekan setiap manusia lewat apa? Lewat dia mainkan pikiran kita. Makanya belajarlah berjalan jangan dengan pikiran, tapi berjalanlah dengan hati. Dan itu hati yang bagaimana, saudara? Hati yang sudah terisi pribadi Yesus. Nah, kalau kita lihat Rasul Paulus itu justru dia menangis karena banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Doa dan harapan saya, saudara-saudaraku, biarlah kita belajar untuk mengerti dan memahami apa maksud Tuhan, supaya kita jangan menjadi seteru, lawannya Tuhan. Tuhan menjalan salib, saudara-saudara, karena cinta kepada saya dan saudara. Dia rela memikul salib. Ya, kalaupun dia harus digantikan oleh Yusuf, ya, dari Arimatea kan, ya, yang harus dipaksa untuk memikul salib Kristus. Karena Yesus, kalau dia terus memikul salib, ini perhitungan, ini satu penyelidikan bahwa Yesus tidak bisa sampai di Golgota, dia harus mati di tengah jalan. Karena darahnya sudah terlalu banyak. Ketika di pengadilan, saudaraku, dia dicambuk dengan posisi bungkuk, saudara. Terlalu banyak luka, terlalu banyak darah sudah tercurah. Ya. Sementara membuat firman Tuhan, dia harus mati tergantung sebagai posisi bagian terkutuk. Memang Alkitab katakan di Kolose, ya, terkutuklah orang yang tergantung. Yesus mati tergantung di Kalvari, dan itu adalah posisi yang sangat menyedihkan. Ya, bukan dalam kondisi baik, kondisi hancur. Dan di atas kayu salib itulah dia
menghembuskan nafasnya. Ya, Tuhan Yesus berkata, engkau yang telah memberi. Ya, ketika Tuhan menyerahkan nyawanya, dan kemudian 3 hari kemudian dia bangkit kembali. Kalau dalam suasana Natal ini, jangan lupa kalau kita memperingati tentang kelahiran Yesus, itu sah-sah saja. Tapi jangan lupa, jangan berhenti di kelahiran. Tapi biarlah kita terus mengingat betapa luar biasa, betapa besarnya Tuhan, kasih cintanya kepada kita, sehingga dia tidak mau kita menjadi pribadi yang tidak layak hanya karena kita tidak mengerti bahwa jangan sampai kita mengasihi siapapun apapun melebihi Tuhan. Tuhanlah segala-galanya dalam hidup ini. Kita harus belajar mengasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, ya biarlah kita betul-betul mengerti dan memahami, ya. Jangan sampai kita menjadi seteru salib. Ya, seteru salib itu ialah di ayat yang ke-19 yang sudah dibaca tadi, bahwa pikiran mereka semata-mata hanya tertuju kepada perkara-perkara dunia. Ya. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka itulah aibnya. Ya, jadi tidak wajar sebenarnya aib itu menjadi kemuliaan, perutnya menjadi Tuhannya, pikirannya tak pernah terarah kepada Tuhan. Padahal Kolose pasal 3 berkata, kalau engkau sudah dibangkitkan bersama Kristus, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan hanya perkara-perkara bumi. Jadi persoalannya, ada banyak orang Kristen belum mengalami kematian dan kebangkitan. Oleh sebab itu suasana hidupnya tidak ada suasana kebangkitan. Kalau saya pasal 3 sebentar. Ya, jika engkau sudah dibangkitkan bersama Kristus, pikirkanlah. Ya, kalau saya 3 ayat yang pertama dimulai. Ayat pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini pikiran orang yang sudah mengalami suasana kebangkitan. Lewat ayat ini saya mau bertanya dan saudara renungkan baik-baik. Apakah dalam pengiringan pelayanan yang kita lakukan selama ini, sudahkah kita mengalami suasana kehidupan? Ya, seperti ayat yang pertama tadi. Ya, jikalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara di atas. Ya, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Ya. Dan ini sesuatu yang perlu kita renungkan dengan baik. Saya berdoa, ya, ketika engkau dengar firman ini, mungkin firman ini sudah berkali-kali saudara dengar, berkali-kali saudara baca. Tapi kapankah firman itu hidup dalam hidup kita? Kapankah firman itu menjadi makanan dalam rohani kita? Ya. Sebab itu mari kita belajar. Izinkan roh Tuhan bersama-sama dengan kita. Izinkan roh Tuhan mengurapi kita. Izinkan roh Tuhan memimpin seluruh hidup kita. Dan biarlah menurut Roma berkata, biarlah kita hidup menurut roh, supaya kita tidak menuruti keinginan-keinginan kami. Sebagaimana di saat yang lalu saya sampaikan, ada 3 hal yang penting yang kita perlu miliki menjelang Tuhan datang, atau 3 hal inilah yang membuat kita bisa menyongsong kedatangan Tuhan. Yang pertama, miliki iman yang murni. Yang kedua, biarlah kita tetap setia. Yang ketiga, biarlah kita berjalan dipimpin oleh Roh Tuhan. Sebab kalau kita berjalan menurut pikiran kita ini sudah rusak. Jangan saudara bilang, oh saya masih waras. Iya, memang tidak masuk rumah sakit jiwa.
Tapi pikiran kita semua rusak. Karena apa? Pikirannya nggak bisa tertuju ke Tuhan. Kalau bicara Tuhan bercabang. Nah, ketika bicara bumi baru konsen. Saya sering kali kasih perumpamaan. Mana lebih konsentrasi baca Alkitab atau ngitung duit pecahan 100? Jujur aja, pasti ngitung duit. Pernahkah orang ngitung duit pecahan 100? Saudaraku ngantuk? Nggak akan pernah. Bahkan ngantuk jadi cas gitu. Tapi kalau baca Alkitab dari yang full baterainya jadi low. Nah ini bukti. Ini berarti suasana hidup kita masih perlu berubah. Sudah merasa ini perlu berubah? Nggak ada yang mau berubah ya. Untuk apa yang mau datang sudah? Semua mau berubah Bapak Ibu? Amin. Nggak semua boleh nggak? Saya nggak maksa saudara. Kalau saudara tetap nggak mau bilang amin, nggak masalah begitu. Sebab itu artinya hubunganmu dengan Tuhan. Ya, jangan sampai orang makan saudara hanya ngomong aja, tebune deh. Tapi saudara nggak makan. Bilang amin aja susah. Bukan kupaksa saudara. Semua yang datang memang mau berubah Bapak Ibu. Amin. Nah, kalau mau sungguh-sungguh lah. Mari kita berubah, saudara. Tuhan sudah mau datang. Makanya saudaraku, semua perubahan yang kita miliki itu menandakan kita sudah mau jumpa Tuhan. Ya, jadi jangan sampai nggak berubah. Khususnya kaum bapak-bapak ya, perhatikan baik-baik. Ya, apalagi para supir. Berubah saudara. Ya, jangan berhenti karena cucumu. Ya, nggak ada gunanya. Berhenti karena Tuhan, karena cintamu kepada Tuhan. Sejauh mana sih cintamu sama Tuhan? Tuhan kasih darahnya. Apa yang kau kasih? Sudah bilang, oh aku sudah datang ibadah. Dengar baik-baik. 1 Korintus 6 ayat 9 berkata, memang kita harus sadar bahwa tubuh kita ini bukan milik kita. 1 Korintus 6 ayat 19. Ya silakan baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, saudaraku, ketika Roh Kudus, saudaraku, ada di dalam, diam di dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita harus berjalan menurut tuntunan Roh yang ada di dalam hati kita. Ya. Dan Roh Kudus itu tidak pernah mengarahkan kita kepada yang lain. Roh Kudus itu pasti menuntun kita kepada Yesus. Itu kerja Roh Kudus. Apapun ceritanya, Roh Kudus itu selalu arahkan kita Yesus. Selesai. Nggak ada kerja yang lain. Ya, di samping dia mengingat, mengajar, itu semua arahnya Yesus. Ya, ketika engkau hidup dalam penyimpangan, Roh Kudus ingatkan, ingat Yesus sudah mati buat semua pelanggaran. Jangan ulangi lagi. Jadi Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan kita, itulah yang perlu kita taati, saudara. Jangan hidup menurut pikiran. Itu artinya hidup menurut daging. Karena pikiran kita, tadi saya sudah bilang, sudah rusak semua. Ya, sehingga susah kita mikirkan tentang surga. Rusak. Ya, dia kalau mantapnya pikiran, kalau pikir bumi, kalau pikir surga rusak. Nah, itu sebabnya setan itu kerjanya di pikiran manusia. Nah, dia bangun benteng-benteng, dia bangun seolah-olah baik. Kan baik kalau kita banyak harta katanya. Bangunlah, kembangkanlah gudangmu katanya. Kan nanti anak cucumu. Ya, kutip ayat lagi. Ya, orang yang benar lah, orang yang bagaimanalah itu meninggalkan harta untuk anak cucu. Ya, untuk dirinya sendiri dia lupa bahwa sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana dia berhasil sampai ketemu Tuhan. Memikirkan surga rusak pikirannya.
Tapi kalau memikirkan harta, memikirkan bumi, saudaraku, begitu hebat. Nah, ini tanda-tanda kerusakan. Sebab itu janganlah kita selalu melangkah dalam perjalanan hidup kita menurut pikiran kita yang rusak. Tapi ikutilah tuntunan Roh Kudus yang diam dalam hidup. Dan kalau Roh Kudus belum diam dalam hidup kita, mari kita buka hati, kita terima Tuhan Yesus, kita sambut Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menolong, memimpin kita. Sebab anak Allah menurut Roma 8:14 adalah orang yang dipimpin. Anak-anak Allah adalah orang yang dipimpin Roh. Ya, jadi semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi saudara, kalau engkau tidak dipimpin Roh Allah, saudara tinggal sebut aja engkau anak siapa. Nah, jelas kok ayat itu sudah dimunculkan. Semua orang dipimpin Roh Allah adalah semua orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah adalah, sebut sendiri, nggak usah nanti tersinggung yang lain. Jadi kalau bukan anak Allah, anak siapa? Bukan anak terang, anak siapa? Anak gelap toh? Nggak mungkin kok terlalu pedangnya terlalu tajam untuk menusuk. Iya, memang harus tajam. Kalau nggak tajam, saudaraku, nggak terpisah, itu udah banyak kali tajam-tajamnya. Tapi kalau kulihat sampai saya ketika baca Filipi 3 tadi 19, ayat 18 khususnya, Paulus itu kok nangis, saudara. Karena banyak orang berlawanan dengan salib Tuhan. Tuhan mau jalannya begini, dia jalannya begitu. Jadi saudaraku tidak pernah mengarah kepada kebenaran yang sesungguhnya. Maka oleh sebab itu saya pun mulai sadar, saudara, bahwa saya tidak bisa apa-apa, saudara. Di mimbar ini saya mengaku saya tidak bisa apa-apa karena saya sudah melihat. Dulu kan ada satu sistem. Saya khotbah pendek, saya pikir nggak berubah, saya panjangin. Setelah panjang, nggak juga berubah. Akhirnya saya bikin jadwal. Jadi kalau saya bisa dulu ya tahun 2003 mungkin ya. 2003. Akhirnya saya pikir-pikir sudahlah, kalau bisa 3 bulan sekali lah ngomong. Karena apa? Rasa lelah bicara sama orang yang nggak mau berubah. Ya, tapi kalau saudara mau berubah, senang aja. Ya, tapi setelah itu kena teguran gembala yang jahat, yang tidak tahu kasih makan. Lalu saya mulai lagi menyadari dan saya bilang, Tuhan ampuni saya mau kasih makan. Itu sebabnya saya belajar untuk bertanggung jawab. Jadi kalau waktu saya pergi keluar kota, bukan berarti nggak tanggung jawab. Sebab saya tidak kerja sendiri. Saudara bisa melihat saya tidak kerja sendiri, tidak mengerti. Saya ingin supaya saudara mengerti dan memahami bahwa saya tidak sendiri. Ya, saya didampingi. Ya, termasuk saudara-saudara yang mau melayani Tuhan, mendampingi saya. Berbahagialah saudara jika engkau menerima pelayanan ini dengan rasa tanggung jawab, bukan rasa tertekan. Jangan. Kalau engkau merasa tertekan, itu simbolis, ya, simbolis tujuannya untuk menekan kita. Tapi kalau Tuhan ingin memberikan kelegaan, sebab itu mari kita mulai belajar apa sih yang menekan. Jangan mau ditekan. Jika engkau memiliki anak, perilakunya menekan kamu, putuskan hubungan batin dengan dia. Oh, ini ajaran apa ini? Saudara belum tahu ya? Kalau saudara mau tahu, saya akan memberi waktu kepada saudara. Ya, ketika saya berpikir seperti apa yang Tuhan mau, kita pasti longgar. Nggak akan ditekan lagi. Terlalu bodoh kita, karena kita pakai pikiran terus. Ya, sehingga tiap kali kita melangkah, pikiran kita yang bawa diri kita.
Setan ada di arena pikiran. Terus semua. Itu hatani simbolisi. Teruskan. Supaya apa? Supaya setan bisa menekan kita. Tapi ketika kita memikirkan Tuhan, ketika kita buang semua pikiran kita tentang tekanan-tekanan itu, dan kita mulai mengizinkan roh, tadi 1 Korintus 6, Roh Kudus yang ada dalam kita. Sebenarnya kalaupun ada di antara saudara yang sudah penuh Roh Kudus, cuman cara pemakaiannya keliru mungkin. Kita penuh Roh Kudus di sini memang, tapi ketika jalan ini terus, ya, Roh Kudusnya, Yesusnya dikasih bantal, ya, sehingga dia tidur. Saya sudah praktek sama Jepa. Jepa itu kelas 2 SD. Ya, setiap dia cemburu saya bilang, di sini ada siapa? Ada Yesus. Yesus suruh kamu bagaimana? Yesus langsung dia lebarkan bibir. Habis itu panjang lagi. Tapi dia sudah tahu, tinggal kita melawan saja, tinggal kita praktek saja. Nah, kalau Jepa aja kelas 2 SD sudah bisa paham, memang untuk ajaran seperti ini anak-anak yang cocok. Kalau saudara sudah merasa tua, tidak masuk ini. Ngaliling kau mengikuti Tuhan, terima Yesus lagi, terima Roh Kudus lagi, ya mesti. Ya. Coba perhatikanlah hidup kita selama ini sudah sejauh mana kita jalan. Menyenangkan Tuhan atau menyakitkan Tuhan? Kalau masih menyakitkan Tuhan, berarti pikiranmu yang kau pakai. Ya, pikirannya selalu Tuhannya perutnya, aibnya kemuliaan. Lalu pikirannya hanya perkara bumi, hidup menjadi seperti pesawat ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita perlu belajar, ya. Perlu kita mengerti bahwa jangan sampai kita merasa kita ini masih milik kita. Kalau Roh Kudus sudah masuk dalam hidup kita, Yesus sudah ada dalam kita, kita bukan milik kita sendiri. Kembali dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Ya, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Ya, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. ya. Kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kalau kamu bukan milik kamu sendiri, ya, milik siapa? Milik Kristus. Sebab itu, saudaraku, kita perlu mempersembahkan. Yesus telah mempersembahkan tubuhnya, hancur, tubuh yang hancur, dari bagus sampai hancur, sampai tidak seperti manusia wajah. Orang mandang pun, waduh, ngeri ya, sehebat itu penderitaannya. Semua itu karena cinta. Ya, seringkali kalau kita cinta itu kok seringkali nggak terasa. Ya, mana cinta kita sama Tuhan? Ya, mari kita belajar cintai Tuhan dengan baik. Persembahkanlah tubuhmu. Ayat 20, lanjut sampai tadi. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Kalau saudara sudah beli televisi, sudah menjadi milik saudara, kan suka-suka saudara lah. Mau pasang RCTI, SCTV, ya, suka, itu milik. Nah, demikianlah kita ini sudah dibeli oleh Tuhan. Amin. Harganya telah lunas dibayar, darah Yesus yang membayar. Amin. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Bukan tubuh yang cacat loh. Ya, kemarin waktu saya ada pertemuan, saya bilang itu ayam. Kenapa masuk ke rumah? Itu berarti milik tuan rumah. Taruh di plastik, saya bawa pulang. Seorang hamba Tuhan berkata, Pak, kepada imam tidak boleh dikorbankan yang cacat, karena kakinya tengah. Kakinya kan dibuang. Nah, ini memang istilah begitu, memang betul. Mempersembahkan kepada Tuhan harus yang baik. Ya,
Sudah belajar begitu? Kalau selama ini belum, belajarlah. Persembahkan yang baik untuk Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kalau bicara Tuhan harus jangan yang cacat. Tubuh kita tubuh yang baik, bukan bicara sakit. Nah, kalau saudara masih campur baur hidupmu, belum dibentuk Tuhan, ya. Terjemahan lama bilang kelam kabut. Terjemahan baru kalau nggak salah campur baur. Coba kita lihat sebentar Kejadian pasal 1, ya, dalam beberapa versi. Kejadian 1 ayat yang pertama dimulai. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Di dalam terjemahan baru, gelap bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dalam terjemahan lama, di ayat yang kedua berkata campur baur. Campur baur. Ya. Dan kemudian di dalam terjemahan firman Allah yang hidup disebut hamba. Saudara bisa mengutip beberapa terjemahan untuk lebih kita memantapkan. Ya, terjemahan baru tadi campur baur. Ya. Terjemahan lama gelap gulita. Ya, silakan. Terjemahan baru tadi berbentuk kosong, gelap gulita menutupi. Gelap gulita. Kosong, gelap gulita. Nah, jadi saudaraku, kalau hidup kita belum dibentuk, kosong dan gelap. Lalu terjemahan lama campur baur. Ya, campur baur. Terjemahan firman Allah yang hidup hampa, sama dengan kosong, hampa. Ikut Tuhan sudah lama hampa, nggak ada rasa. Ya, kalau virus corona ini tandanya katanya penciuman kita nggak ada rasa, harum, minyak wangi, ya biasanya kalau saudara pakai minyak wangi semprot nggak ada rasa, nah, itu udah tanda-tanda harus isolasi kita. Ya, jadi kalau saudara ikut Tuhan sudah lama nggak ada rasa, hampa, aduh, dah sarupa dong, ya, datang nggak datang sama. Nah, itu berarti saudara harus betul-betul masuk ICU ya. Ya. Saudara harus betul-betul datang sama Tuhan, Tuhan menangis sama Tuhan. Tuhan, nggak ada rasa aku selama ini, kosong, hampa, gelap, campur baur. Nah, tubuh yang demikian, bagaimanalah kita bisa bersembahkan sama? Tubuh yang bagaimana yang Tuhan mau? Roma 12 ayat 1. Tubuh yang bagaimana yang Tuhan mau? Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Ya. aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan Itu adalah ibadahmu yang sejati. ya, ini dia. Kudus, hidup, kudus, berkenan. Ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang Tuhan mau. Bukan hanya hidup, tapi hidup dengan penuh cacat. Tuhan mau kita hidup, tapi hidup dalam kekudusan. Amin. Tuhan mau kita hidup bukan hidup sembarangan, tapi hidup yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi persembahkanlah tubuh, ya, tubuhmu yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Jadi kalau tubuh kita masih hampa, kosong, nah itu belum bisa menjadi, belum harum sama Tuhan. Persembahan itu kan dulu sistem korban itu, binatang itu kan dibakar, kan dibakar harum semua, ya. Saudara pernah potong sesuatu, mungkin ada sedikit koreng-koreng, begitu dibakar harumnya hilang ya koreng. Sudah pernah dipraktekkan? Ya.
Begitu dibakar kena api rata, pakai pisau, harum, dia hilang. Mana korengnya? Habis. Nah, saudara-saudara itu lihat baik-baik. Setelah itu kalau dibakar lebih lama, harum. Jadi kalau hidup kita sudah bisa menjadi korban persembahan, mengharumkan. Orang senang cium, nggak datang shampoo, jadi kurang harum. Ya, sebab itu saudara, kemarilah kita memiliki tubuh yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Yaitu, perhatikan ayat kedua, yaitu jangan kamu serupa dengan dunia. Nah, kita tinggal di dunia, tapi jangan kita serupa dengan dunia. Silakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita hidup sembarangan campur baur, kita gak ngerti-ngerti, saudara. Kenapa, saudara? Saya pernah ngomong sampai ada orang yang merasa terlalu keras saya berbicara, dari rambut hitam sampai rambut putih. Dan saya harus katakan terus terang, saya bukan marah pada saudara. Saya bukan membenci saudara, saya ngomong demi kasih Tuhan kepada. Ya, jadi kalau ada orang yang nggak bisa terima karena memang hatinya bengkok, ya. Dan kalau kita mulai rambut hitam sampai rambut putih nggak ngerti-ngerti, saudaraku, itu artinya apa? Hidup kita masih campur baur, belum berbentuk. Ya, Kejadian 1 ayat 2 terjemahan lama kan. Terjemahan barunya gelap, kosong. Terjemahan firman Allah hidup, hampa. Hidup seperti itu belum mengharumkan Tuhan, sebab itu mari, ya, biarlah hidup kita mau dibentuk. Ketika firman Tuhan bilang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah. Kalau saudara gak mau berubah, mempertahankan yang tidak baik, ya, bukan kehendak Tuhan, saudara tetap jalankan. Saudara gak mau belajar, oh ya ampun ya Tuhan, apa yang kulakukan bukan kehendak-Mu, sekarang aku mau melakukan kehendak-Mu, itu baik. Dan itu artinya hidup kita mulai berubah. Saudara tahu jaminan untuk Tuhan mengubah tubuh kita yang hina menjadi mulia, itu dimulai dari berubah. Pola pikir yang salah, berubahlah. Kata-katamu yang seringkali menyakitkan Tuhan, berubahlah. Hati kita yang seringkali menyimpan akar pahit, menyimpan kebencian, berubahlah. Saya tahu hanya satu yang bisa membuat kita berubah, hanya Tuhan. Bolehkah kita membaca ayat terakhir dalam Ulangan pasal 30 ayat 6 di dalam terjemahan baru dan firman Allah yang itu? Ulangan pasal 30 ayat 6. Demikian firman Tuhan, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan sudah menyunatkan hatimu dan hati keturunanmu, sampai situ firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan, menyunat apa artinya? Ia akan menyunatkan, dalam huruf, yaitu menyucikan hatimu dan hati anak cucumu. Ya. Sampai situ. Nanti kita mau lanjut sedikit lagi boleh, tapi saya mau memberikan pengertian saudaraku bahwa Tuhan Allah, ya, yang bisa menyunatkan hati. Menyunatkan hati itu dalam kurung terjemahan firman Allah itu menyucikan. Jadi hanya Tuhan yang bisa menyucikan hati kita dan hati keturunan. Terjemahan firman Allah, anak cucu. Sudah. Saya berpikir begini, sudah, kita mulai belajar untuk fokus sama Tuhan. Jangan fokus sama saya, jangan tangisi saya, ya. Kalaupun satu waktu saya pergi, saudaraku, tetap, ya, kalau saya sih percaya saya masih panjang umur, tetapi ya aminnya cuma satu, yang inginkan saya panjang umur cuma satu orang, tidak apa-apa. Dengan yang satu itu saya akan bersinergi, saudara. Saya panjang umur. Tapi kalau Tuhan berkata besok saya berangkat, juga
Gak usah terlalu di mana, saudara. Orang yang hidup mesti mati. Mesti mati. Kecuali dia gak mati, Tuhan datang, Tuhan ubah sekejap mata. Tapi syarat untuk diubah dari tubuh yang hina, menurut Kolose pasal 3 berapa ini ya, mungkin 20-nya atau 21-nya, saudara-saudaraku, yaitu kalau kita berubah dari hari-hari ini lewat firman Tuhan yang disampaikan, oh iya, salah pikiran saya, berubah, jangan begitu lagi. Oh salah kata-kata saya, berubah, jangan ngomong begitu lagi. Oh salah hati saya, nyimpan salah orang, bukan nyimpan firman. Ya, bukan renungkan firman, tapi renungkan kesalahan orang, sehingga selalu tersandung terus. Kalau saudara mandang orang, pasti tersandung terus, saudara. Jangan pandang orang, pandang Tuhan. Dan kalau saudara pandang saya pun mungkin bisa tersandung. Ya, karena saya kan bukan sempurna, dan saya tidak maksudnya saya mempertahankan kekurangan saya, bukan. Ya, bukan. Tapi maksud saya, saudara-saudaraku, supaya kita mulailah fokuslah sama Yesus, jangan fokus sama manusia. Jadi di antara kita semua, kita punya Tuhan yang sama. Ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Paling-paling berapa senti saudara tinggi dari saya? Ada yang beberapa senti lebih rendah dari saya. Tapi kita semua sama, mau tinggi, mau rendah, mau kaya, mau miskin, mau hitam kulitmu, mau putih kulitmu, kita sama di mata Tuhan. Kita fokus saja sama Tuhan. Ya, jadi Tuhanlah yang bisa menyunatkan, menyucikan. Sunat itu artinya menyucikan, menyunatkan, menyucikan. Kira-kira kalau saudara ketemu hidupmu belum mengasihi Tuhan, akhir ini saudara, saya rindu saudara konsentrasi. Ya, hanya Tuhan yang bisa menyucikan, menyunatkan hati kita yang tidak mengasihi Tuhan. Baca lagi. Sehingga engkau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Ya. Jadi penyucian hati itu tujuannya supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Jadi kalau hatimu kotor, susah kau mengasihi Tuhan. Baik, mendengar baik-baik. Gak mungkin seorang yang hidupnya kotor bisa mengasihi Tuhan. Hatinya harus dibersihkan. Untuk itulah engkau datang mendengar firman, supaya mana yang masih kotor di pikiran, mana yang masih kotor di ucapan kita, mana yang masih kotor di hati kita, pikiran, perkataan, perbuatan, kita mau seperti Yesus. Itu sebabnya hanya Yesus. Mari kita tundukkan hati, kita renungkan firman.